Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di malam yang sejuk barengi dengan rintik hujan, semoga ini adalah malam rahmat untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah, bisa terus dan terus menghadiri majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Dan semoga seperti Allah mempertemukan atau mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, seperti biasa kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya yang sudah diringkas oleh Ibn Abi Jamrah dalam mukhtasarnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-105. Hadis yang ke-105, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. An Asma binti Abi Bakar, diriwayatkan an Asma binti Abi Bakrin, diriwayatkan dari Sayyidatina Asma putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat, beliau berkata, kunna nu'maru 'indal kusufi bil 'ataqati. Kunna kami, nu'maru diperintah oleh Nabi, 'indal kusufi tatkala terjadi gerhana, bil 'ataqati untuk memerdekakan budak. Ada riwayat lain yang seolah-olah bertentangan. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa kalau kita menemukan matahari dalam keadaan gerhana atau rembulan, maka disunnahkan bagi kita untuk memerdekakan budak. Tapi ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik dalam Muwatta'nya, meriwayatkan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani, tidak akan menjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala li hayati, dan bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha atau ra'aitumuhuma dalam riwayat berbeda-beda, fafza'u ila sholati, jika engkau menemukan gerhana seperti itu, maka segeralah engkau pergi untuk melakukan sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh para a'immah muhaddisin ini, anjuran bahwa kalau kita menemukan gerhana, kapan mulai gerhana hingga menjadi hilang gerhana, maka di saat seperti itu disunahkan kita untuk melakukan sholat. Tapi ada riwayat yang kita sebut tadi bahwa dianjurkan kita untuk memerdekakan budak. Di sini tidak ada pertentangan. Para ulama menjelaskan, ini tambahan amalan. Jadi amalan sholat, iya. Kalau amalan sholat ini bisa dilakukan oleh semua orang, melarat dan kaya. Orang melarat dan orang kaya bisa melakukan sholat. Adapun masalah ataqah, memerdekakan budak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Bahkan para ulama menambahkan, menjelaskan tentang itu. Di samping engkau melakukan sholat, dan sholat adalah asas yang tidak boleh ditinggalkan, maka berusahalah engkau untuk bisa memerdekakan budak. Kalau ternyata tidak memerdekakan budak, bersedekahlah engkau. Jadi di saat gerhana matahari dianjurkan kita bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang harus kita pahami juga bahwa
adanya gerhana matahari bukan karena meninggalnya seseorang. Waktu Sayyidina Ibrahim ibn Muhammad, putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal, bersamaan itu pula gerhana matahari. Sehingga orang menduga bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan bahwasanya matahari dan rembulan gerhana bukan karena matinya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Makna lain yang bisa kita pahami bahwa kejadian semuanya ini tidak boleh kita bawa kepada satu makna yang jelek. Atau yang sering masyhur kita sebut dengan istilah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya gerhana tidak akan terjadi apa-apa. Kalau masyarakat itu ada yang meyakini kalau gerhana begini. Aduh. Ada begini, ada macam-macam. Dan keanehan di masyarakat kita inilah yang harus kita ganti dengan melakukan sholat. Kalau gerhana matahari mukul-mukul perabot rumah tangga, ya kasihan perabot rumah tangga dipukulin gara-gara gerhana matahari. Pohon-pohon dipukuli biar berbuah. Nggak tahu ini keyakinan dari mana itu. Ada yang umurnya lebih tua sedikit dari kami, insya Allah pernah menemukan itu. Sekarang sudah mulai pudar, alhamdulillah. Jadi zaman dulu itu kalau ada, bahkan ini anehnya belum lama ini, seorang yang ditokohkan itu mengatakan bahwa wah ini waktu meteng ya, Jawa, orang Jawa yang ngomong. Ini waktu hamil, ya orang Jawa ceritanya, Ustadz Jawa ini, Kiai Jawa. Waktu hamil gerhana matahari tidak masuk kolong ini, makanya begini ini, masuk kolong. Ngapain masuk kolong orang? Orang hamil suruh masuk kolong, repot bener tuh, kolongnya sempit lagi. Aneh-aneh, ada ini. Di Jawa Timur ada semacam itu. Di Jawa Barat ada enggak? Ada juga, sama. Nggak beda berarti. Nggak ada begitu. Kalau orang hamil suruh masuk kolong ranjang ini, kesian. Bener tuh, iya kalau kolong ranjangnya nih, sudah hamil tua, kolong ranjangnya sempit ini. Nggak ada hal-hal semacam itu. Jadi kalau ada gerhana matahari, Anda lakukan adalah sholat. Dan sholatnya itu ada 3 macam. Yang pertama seperti sholat qobliyah ba'diyah itu. Sholat 2 rakaat untuk gerhana matahari, selesai. Ya. Untung-untung kalau memang dibarengi dengan khutbah. Kalau dibarengi dengan khutbah, bagus. Dibarengi dengan khutbah, cuman khutbahnya itu adalah setelah sholat. Jadi kalaupun tidak pakai khutbah, ibu di rumah bisa melakukan sendiri-sendiri, ada gerhana langsung sholat. 2 rakaat selesai, mendapatkan keutamaan. Setelah itu sambil sedekah. Kalau pengen naik pangkat, sholatnya itu adalah 2 rakaat juga, cuman 2 rukuknya diulang. Setiap 1 rakaat 2 kali rukuk. Berarti 4 kali rukuk. Jadi rakaat pertama, waladhdallin amin, baca surat, rukuk. Berdiri lagi, Fatihah, surat, rukuk lagi. Baru sujud. Jadi rukuknya diulang 2 kali. Jelas ya? Itu keutamaan. Lah kalau pengen utama lagi, yang ketiga, sama kayak begitu. Setiap rakaat 2 kali rukuk. Bacaannya yang beda. Bacaannya itu Masya Allah. Kalau bisa luar biasa. Yang pertama baca surat Al-Baqarah. Allah. Yang kedua Al-Imran, yang ketiga Nisa, yang keempat adalah Maidah. 2 rakaat tapi kan 4 Fatihah. Setelah Fatihah 4 surat. Hebat nih. Jadi pernah kejadian suatu ketika ada orang pengen mengamalkan, subhanallah. Setelah itu imamnya assalamualaikum, sudah tidak ada orang di belakangnya. Salatnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Masya Allah. Habis Al-Maidah. Berapa jam itu melakukan sholat? Sudahlah. Yang penting kita bisa melakukan. Kalau Anda bisa melakukan itu sekali-sekalilah. Ya lumayanlah. Sekali-sekali kalau ada gerhana melakukan itu semuanya. Dan ingat bahwasanya itu ada pahala besar. Karena itu salah satu sunnah yang dikukuhkan. Bersama adanya gerhana matahari. Baik, itu adalah tentang hadis yang kita baca dari kitab Sahih Bukhari. Disunnahkan sholat, itu nomor 1. Yang kedua,
ditambah memerdekakan budak kalau bisa. Kalau tidak ada, ganti dengan sedekah. Kalau tidak, satu saja, sholat saja tanpa sedekah. Atau kalau memang sholat nggak bisa sholat, ibu-ibu barangkali dalam keadaan haid, maka sedekah saja. Ini adalah kalau kita menemui gerhana matahari atau gerhana rembulan, dengan begitu kita mendapatkan pahala. Tentunya beda. Kalau kita bersedekah di hari biasa, beda. Karena ini ada perintah khusus. Memerdekakan budak di hari-hari biasa, bagus. Tapi memerdekakan budak saat gerhana matahari, ada lebih bagus tentunya. Lebih besar pahalanya. Karena dalam irama patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini saja. Intinya, jangan ada kepercayaan ya. Yang makna lain yang kita hadirkan tadi. Tidak ada istilahnya hari busuk, hari buruk, hari jelek. Tidak ada. Jangan sampai ada yang percaya tentang itu semuanya. Termasuk nggak ada hari naas, Rebu Wekasan. Nah, ini besok malam. Wah, besok malam Rebu Wekasan, hati-hati. Rebu Wekasan adalah hari rahmat. Nggak ada bencana 320.000 turun, itu nggak ada. Tidak ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada dari, nggak ada. Itu riwayat yang tidak benar. Itu hanya ada diriwayatkan, dinukil dari orang yang katanya wali. Mengatakan bahasanya di malam Rebu terakhir di bulan Safar akan turun bencana 320.000. Maka lakukanlah sholat. Tidak usah melakukan sholat seperti itu. Akan tapi kalau anda ingin beribadah saja di Rebu Wekasan atau yang lainnya, boleh kita mengadakan acara Rebu Wekasan ya, yang maknanya untuk mengikat orang dalam undangan yang tidak usah diulang-ulang. Maksudnya begini, justrulah nanti kita akan ada pertemuan majelis besar menyambut Maulid Nabi pas Rebu Wekasan di bulan Safar. Safar kan menjelang Maulid Nabi. Tapi nggak ada kepercayaan yang aneh-aneh. Pokoknya kalau percaya yang aneh-aneh langsung pangkas. Tidak boleh percaya yang aneh-aneh. Sebab ini riwayat ini luar biasa, lebih masyhur daripada hadis Nabi SAW. 320.000 ada bencana turun. Kalau anda mempercaya itu, akan diturunkan bencana untuk anda. Inilah. Karena apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hamba mendugaku. Rebu Wekasan, hari baik, nggak ada bencanaan. Bencana itu adalah karena kemaksiatan. Jadi kalau anda maksiat, itu hari jelek bagi anda. Tapi kalau anda beribadah baik, maka jangan percaya hal itu. Kalaupun anda sudah ada perkumpulan, mungkin di sebuah kampung, sebuah kota, sebuah daerah ada perkumpulan orang untuk merayakan Rebu Wekasan, jangan dipangkas, jangan dibubarin. Yuk buat pengajian saja di situ. Jangan ganti sholat tasbih atau sholat yang lainnya, selesai. Lupakan cerita tentang 320.000 penyakit, selesai. Wallahu a'lam bishawab.